sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Jadi implikasi ini, kalau ada peraturan yang dilaksanakan oleh baik sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini, harus dalam waktu 30 hari dicabut pelanggaran terhadap keputusan bersama ini. Maka ada beberapa sanksi yang bisa diberikan secara spesifik kepada pihak yang melanggar. Contohnya, pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan sanksi kepada gubernur. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan pemerintah. Tan Wali Kota Padang 2 tegas SKB 3 Menteri tentang pelarangan atribut dengan kekhususan agama bagi peserta didik, pendidik di lingkungan sekolah dari tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat. Aturan seragam sekolah dengan memakai kerudung tersebut telah dibuatnya sejak 15 tahun lalu. Sebagai pertanda aturan tersebut bagus, berbagai daerah termasuk provinsi lain juga banyak yang meniru. Selain itu, TNI dan Polri yang sebelumnya tidak berjilbab juga menuntut hak untuk Dirinya khawatir dengan adanya SKB 3 Menteri ini, kedepannya guru di sekolah akan bersikap apatis terhadap anak-anak, sehingga terjadi pembiaran terhadap tingkah laku anak-anak di sekolah. Dirinya juga akan tetap mempertahankan jilbab dan baju kurung di sekolah khusus bagi siswa muslim. Intinya adalah sekolah atau benda dilarang mewajibkan pakaian agama tertentu kepada anak-anak. Kali ini saya tidak setuju. Kenapa? Yang masalah itu cuma SMK 2 Padang. Semestinya Menteri Pendidikan cukup menyurati Gubernur Sumatera Barat agar melakukan pembinaan kepada kepala sekolah, yang intinya tidak boleh mewajibkan pakaian agama tertentu ke agama yang lain. Tapi di Kota Pariaman kita 99,6% adalah Muslim semua. Kalau ini kita terapkan akan mendatangkan masalah baru. Berarti SKB ini mengeneralisir semua situasi di Indonesia, semua daerah Indonesia dijadikan sama semua dengan treatment yang sama. Itu tidak bisa juga, karena kita dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita memiliki kearifan lokal bagi Sumatera Barat dengan konsep adat berseni syarat berseni kita bulan, bagaimana adat dengan agama itu menyerupkan satu kesatuan. Dan apalagi sekarang adalah pendidikan, tugas kita adalah mendidik karakter anak. Ya, salah satu bagian karakternya adalah memperkuat agamanya. Kemudian juga salah satu perkuatan agamanya pasti juga simbol-simbol pakaian ditunjukkan di situ. Dan ini untuk Kota Pariaman, saya pikir SKB ini belum diperlukan. Kalau saya terapkan malah itu menjadi aneh jadinya. Oke. Jadi langkah-langkah ke depan Pak terkait SKB. Langkah-langkah ke depan kita tetap belajar seperti biasa ini, ya. Anak-anak kita berikan pendidikan karakter dengan baik supaya nanti menjadi manusia Indonesia yang tangguh, yang nanti akan menjadi pemimpin masa depan di Indonesia ini. Kemudian juga saya juga akan menanyakan kepada Menteri Pendidikan apa maksud dari SKB ini. Harapannya Pak terhadap pendidikan moral dan karakter di dunia pendidikan. Saya sudah sampaikan tadi, sekolah adalah pusat untuk pendidikan karakter. Ya, karena itu murid dan guru-gurunya bersama-sama untuk melakukan tugas ini, bahwa sekolah adalah apa saya katakan bermasalah karena pertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita menyatakan di pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasar atas Islam. Nah, oleh karena itu dunia pendidikan kita harus diarahkan dan mengarah kepada terciptanya manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, oleh karena itu bagi saya ya semestinya negara mewajibkan kepada umat Islam untuk memakai busana muslimah, kepada orang Kristen untuk memakai pakaian Kristen, kepada orang Hindu untuk memakai pakaian Hindu, supaya mereka menjadi orang-orang yang beragama dengan baik. Sebab kalau seandainya mereka tidak menjadi orang yang beragama dengan baik, maka mereka akan menjadi orang yang bertentangan dengan keinginan dan kehendak konstitusi. Karena orang Minangkabau adalah orang yang mayoritasnya beragama Islam. Namun pemerintah pusat tidak bisa mengeneralkan terhadap SKB 3 menterinya. Kota Padang sudah lebih dari 15 tahun memberlakukan seragam, namun tidak ada persoalannya, tidak ada masalahnya. Mungkin yang terjadi kemarin itu adalah miskomunikasi saja. Sumatera Barat itu kan memang dominannya Muslim. Nah, dengan berpakaian
muslimah tersebut, kita bisa pentingi juga perilakunya. Nah, ini kan yang penting loh. Jadi saya sih kalau di Sumatera Barat tetap saja sesuai dengan kearifan lokal yang saya menyikapi terhadap SKB 3 Menteri tentang pakaian seragam di sekolah negeri. Saya menyikapi ini karena berkaitan dengan dapil saya, di mana kejadiannya adalah di SMK 2 Kota Padang. Ada miskomunikasi antara wali murid dengan wakil kepala sekolah. Persoalan pakaian. Persoalan itu sudah diselesaikan berkaitan dengan seragam sekolah. Ternyata saya lihat Menteri Pendidikan tidak secara bijak dalam menyikapi kejadian satu di antara satuan pendidikan yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat, dan malah nasional. SKB 3 Menteri ini diperuntukkan bukan hanya bagi sekolah yang bersangkutan, tetapi untuk sekolah-sekolah negeri dimanapun berada di Indonesia ini, baik tingkat SD, SMP, dan SMA. Tuntutannya adalah tentang persoalan bagaimana menyikapi antar umat beragama. Jangan melakukan pemaksaan terhadap agama yang berbeda. Saya sami'na wa ata'na, mengikuti dan diikuti oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Oleh karena itu, ternyata SKB 3 Menteri sangat berlebihan dalam menyikapi kejadian yang hanya satu dari sekian banyak sekolah. Oleh karena itu, saya memandang bahwa SKB ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, pasal 29, ayat 1 dan ayat 2, di mana negara memberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Selain itu, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia beriman dan bertakwa. Ternyata saya lihat, saya baca, saya amati, saya teliti terhadap SKB ini sangat-sangat di luar dari peri kemanusiaan menurut hemat saya. Harusnya setiap kebijakan yang akan dikeluarkan harus merunut patuh dan taat kepada undang-undang yang lebih tinggi sebagaimana saya katakan tadi. Berikutnya adalah juga harus memahami tentang kearifan lokal. Ternyata Menteri Pendidikan dan juga ikut serta dalam menandatangani ini Menteri Agama beserta Menteri Dalam Negeri dalam hal ini. Oleh karena itu, saya meminta kepada pimpinan untuk bisa menjelaskan, Baik, terima kasih aspirasinya tentang SKB 3 Menteri dan soal budaya lokal sudah dapat dipahami, dan juga para konstituen yang mungkin mendengar sidang paripurna hari ini.